Jauh sebelum sains modern menemukan proses pembentukan embrio manusia, pada abad ke-7 Masehi, Al-Quran telah menjelaskan proses pembentukan embrio manusia. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian, kami jadikan saripati itu air mani, yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian, air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus daging. Kemudian, kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Sains modern baru mengetahui proses penciptaan di alam rahim setelah ditemukannya alat-alat pemeriksaan modern. Mari simak sampai selesai video berikut ini. Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan adanya 6 fase terbentuknya janin dalam rahim. Tahap pertama, penciptaan janin disebut sulalah. Sulalah dimulai dari saripati mani. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati air yang hina, air mani. Manusia bukan diciptakan dari seluruh mani yang keluar dari suami istri, tapi hanya dari bagian yang sangat halus. Itulah yang dimaksud dengan sulalah. Menurut riset yang telah diteliti oleh para ahli sekarang, bahwa manusia itu tercipta dari 1 sperma saja. Itu sangat sedikit sekali bila dibanding dengan sperma yang keluar dari laki-laki yang mencapai jutaan sperma. Sulalah adalah kata yang paling tepat dan cocok untuk menggambarkan proses terbentuknya janin ini. Karena 1 dari jutaan sperma ini bergerak menuju ke rahim untuk membuahi ovum dari wanita. Tahap kedua disebut alaqah. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, yaitu alaqah. Alaqah berarti juga nama dari binatang kecil yang hidup di air, dan di tanah yang terkadang menempel di mulut binatang pada waktu minum di rawa-rawa, yaitu sebangsa lintah. Bentuk janin pada fase ini sangat mirip sekali dengan binatang lintah tersebut. Bahkan kalau keduanya difoto bersamaan, niscaya manusia tidak akan bisa membedakan bentuk dan gambar keduanya. Tahap ketiga, yaitu mudghah atau segumpal daging. Dalam kelanjutan surat Al-Mu'minun dijelaskan, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Tahap keempat ditandai dengan muncul dan tumbuhnya tulang. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Para ahli dan spesialis dalam bidang medis telah menyimpulkan bahwa tulang itu muncul sebelum daging sebagai penutupnya. Setelah itu barulah muncul daging. Ini hanya baru diketahui oleh para ahli pada zaman sekarang, itu pun dengan bantuan alat-alat fotografi. Tahap kelima, pembungkusan tulang dengan daging. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Didahulukannya penciptaan tulang sebelum daging, itu karena daging butuh kepada tulang untuk menempel padanya. Maka para ahli menyimpulkan, tulang mesti sudah ada sebelum daging.
Tahap ke-6 adalah perubahan janin ke bentuk yang lain. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Menurut para ahli, bersama dengan berakhirnya pekan ke-7, panjang mudghah sudah mencapai 8-16 mm. Termasuk yang membedakan pada periode ini adalah, bahwa bentuk tulang berbentuk bengkok menyerupai bulan sabit, kemudian mulai berubah lurus dan tegap. Ditambah lagi ada sesuatu yang membedakan janin dengan makhluk hidup yang lain, yaitu sempurnanya bentuk tubuh pada pekan ke-8. Pemirsa, begitulah proses penciptaan janin di dalam rahim seorang ibu, hingga akhirnya melahirkan di usia kehamilan 9 bulan. Sungguh Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Sampai jumpa di video berikutnya.